Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut teman-teman. Algoritma kali ini adalah Caesar-Shepard. Tulisannya seperti ini, bacanya kira-kira Caesar-Shepard. Oke. Caesar-Shepard adalah function yang memiliki dua buah argumen atau parameter, yaitu string dan num atau number. Nah, objektif dari Caesar-Shepard ini adalah untuk melempati atau melengkapi, bahasa Inggrisnya shift, setiap huruf yang ada pada string. Jadi kita berikan string di sini, kemudian kita membuat logika atau algoritma di mana outputnya adalah melompati setiap huruf yang ada pada string ini. Nah, jumlah lompatannya tergantung num yang kita input di sini. Nah, apa sih kegunaan Caesar-Shepard? Ya, tentunya kemungkinan ini akan menjadi soal atau keluar pada saat Anda melakukan tes di sebuah pekerjaan, tapi pada dunia nyata adalah sebagai programmer kemungkinan atau bisa jadi kita diminta untuk membuatkan sebuah logika dari sebuah deret tapi tidak berurut, tidak A, B, C, D ya, melainkan melompat untuk sekian number sesuai dengan number yang diminta. Oke, ini adalah bentuk functionnya di mana dibutuhkan string dan number di sini. Kita akan coba membuatnya sekarang. Kita coba di REPL it langsung saja di sini. Baiklah, kita akan membuat algoritma dari Caesar-Shepard. Saya menggunakan REPL.it. Silakan Anda ikuti dengan menggunakan REPL.it. Apabila Anda memiliki editor online yang lain, silakan saja, tidak ada masalah. Kita akan membuat sebuah function yaitu Caesar-Shepard, di mana di situ dilewatkan dua buah argumen yaitu string dan number. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel untuk menyimpan metode toLowerCase. Jadi kita buat lowercase string. Jadi string ini kita jadikan toLower menjadi lowercase. Kemudian string ini adalah deret dari alfabet atau abjad yang dimulai dari A hingga Z. Jadi kita buat variabel alfabet di sini untuk menyimpan deret dari alfabet yaitu A, B, C, D, E, F, G dari A sampai Z yang jumlahnya ada 26. Kemudian juga kita membuat sebuah variabel yaitu untuk menyimpan hasil dari shift tadi atau hasil string baru setelah melakukan lompatan atau melompat sesuai dengan number yang kita input. Kita buat variabel new string dengan input empty string di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah loop dengan menggunakan for loop, di mana kita gunakan I sama dengan 0, kemudian di mana I lebih kecil dari lowercase string dot length. Jadi kita akan loop sesuai dengan panjang string yang diberikan. Kemudian apabila dia masih lebih kecil, kita tambahkan dengan 1 setiap loopingnya, atau kita increasing by 1. Selanjutnya kita mencari current letter atau current abjad, yaitu dari lowercase string I. Jadi current letter adalah string yang kita cari atau posisi string pada lokal case string pada indeks yang bersangkutan. Maaf, saya ada typo di sini. Saya ngikutin IntelliSense dari REPL.it, jadi ternyata yang dimaksud katanya lain ya, lowercase string. Oke. Jadi pada saat kita lakukan looping di sini dari string yang diberikan, ya, kita mencari current letter atau current abjad. Di mana current abjad itu adalah dari lower string ini dengan indeks yang bersangkutan. Karena kita gunakan array di sini ya. Kemudian bagaimana jika current spasi itu adalah spasi atau white space? Misalnya kita mempunyai string sekolahku, kan ada spasi di sini. Nah, kita harus antisipasi ini, kita antisipasi dengan condition jika current letter sama dengan spasi atau white space, maka new string hasil shift tadi langsung kita shift atau kita tambahkan atau lanjut ke current letter atau abjad berikutnya. Jadi diabaikan. Oke.
Kemudian setelah itu kita akan menentukan indeks dari current letter atau kita sebut current index. Ini kita hapus saja. Nah, looping ini kita beri continue. Jadi apabila dia menemukan case white space, kemudian dia akan lanjut ke abjad berikutnya ya, dengan operator plus sama dengan. Kemudian kita continue ke looping berikutnya. Kemudian kita menentukan tadi current index. Kita mencari posisi dari current letter tersebut yang berada di alfabet atau deret alfabet. Kita cari dengan index of alfabet, index of current letter. Nah, apabila kita sudah ketemu current indexnya, kemudian kita dapatkan juga new indexnya. Kita mencari new indexnya dengan cara current index plus now. Kita akan mencari new string, ya, tapi kita cari indeksnya dulu untuk mengetahui posisi dari current abjad tersebut. Setelah kita ketemu current indexnya, kemudian kita menemukan new indexnya. Itu dengan cara current index setelah di shift ya plus 6. Kemudian lompat dengan 6 yang kita input nantinya. Nah, kasus berikutnya adalah bagaimana jika 6 ini lebih besar dari 25, di mana 25 adalah jumlah dari alfabet, jumlah abjad dari alfabet. Jadi kita nggak boleh menginput lebih dari 25, tapi jika user menginput 25, kita harus mengantisipasinya. Jadi jika current letter itu adalah Z, misalnya current letter adalah Z, di mana Z adalah abjad terakhir yaitu 25. Jadi kalau kita masukkan 6 atau inputan 5 di sini, maka dia akan menjadi 25 ditambah 5. Maka akan menjadi 30. Nah, 30 ini tidak ada di dalam alfabet. Untuk itu kita harus meloopingnya atau merollingnya kembali menjadi dari 30 menjadi 1 lagi. 1, 2, 3 sampai 25. Apabila ada input 30, kita harus kembalikan lagi ke 1 lagi. Jadi kita bolak-balik aja dari A sampai Z. Dengan cara logikanya seperti ini. Saya ambil contoh ya, misalnya tadi Z adalah 25. Logikanya ada seperti ini. Jika new index lebih besar dari 25, maka new index dikurangi 26. Jadi dia akan kembali lagi ke 1. Oke. Jadi saya contohkan di sini misalnya Z itu kan 25 ya, huruf ke 25. Kemudian di input misalnya tadi adalah 5, jadinya 30 kan. Maka kita akan kurangin dengan 26. Jadinya inputnya akan berubah menjadi 30 kurangi 26. Jadi 6-nya jadi 4. Kalau itu current letter adalah Z, maka apabila di input 6, 5, maka new string dari hasil shift-nya adalah Z, A, B, C, D. Dimana D adalah 4. Jadi lompat dari Z ke A, ke B, ke C, ke D. Ini adalah yang keempat. Atau shift yang keempat. Jadi dengan kata lain, Z berubah setelah di shift berubah menjadi D. Ya. Nanti saya beri contoh. Oke. Saya hapus lagi. Nah, kemudian jika new index lebih kecil dari 0 atau dia memasukkan angka minus, maka sama aja kita harus looping lagi balik lagi menjadi 1. Balik lagi ke A ya, ke abjad A. Jadi logikanya adalah new index 26 ditambah new index yang diinput tadi ya, atau minus tadi. Jadi balik lagi dia. Kalau itu array menjadi 0 lagi, karena array dimulai dari 0. Kemudian untuk kasus yang lain adalah jika ada abjad yang hurufnya besar atau uppercase pada string. Ya, pada string ini jika ada huruf besar, maka untuk hasil shift di new string dia juga harus huruf besar. Misalnya saya ambil contoh di sini ya. Kita ambil string sekolahku gitu ya. Nah, hasil dari shift tadi adalah U, G, M, Q, N, C, G, dan M, Q. Jadi kalau S-nya huruf besar maka dia di shift menjadi U, huruf besar juga. Kemudian K-nya di shift
di shift 2 ya, atau numbernya 2. Ini menjadi N besar juga. Nah, kalau kita lihat S, setelah S, TU ya, TU, U-nya besar ya. Kemudian setelah K, L, M. Karena K-nya besar, M-nya juga besar. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Untuk mengantisipasi itu, kita akan buat algoritmanya seperti ini. Jika string dari indeks yang bersangkutan sama dengan string indeks yang bersangkutan adalah to uppercase, maka new string plus sama dengan alfabet dari new index tersebut to uppercase. Dan apabila tidak, kita tuliskan sini else. New string ini setelah di shift ya, plus sama dengan itu setelah di shift alfabet dari new index. Jadi kita cek dulu kodenya, ini ada yang salah. Function Caesar cipher, argumennya ada string dan num, kemudian lowercase string lowercase, kemudian kita buat variabel alfabet, di mana memuat alfabet A, B, C, D sampai dengan Z. Nah, kita lupa di sini kita jadikan array, dibatasi dengan spasi. Oke, baru kemudian kita buat variabel baru untuk menyimpan hasil dari shift string tersebut. Kemudian kita loop for let I sama dengan 0, I sama dengan lowercase string. Jadi kita loop berdasarkan panjangnya lower string yang diberikan nanti ya dari string ini. Kemudian kita plus, kita increase by 1. Kemudian yang kita cari current letter atau current abjad, di mana didapat dari lowercase string dari indeks yang bersangkutan. Itu sudah dijadikan array. Setiap member di array memiliki nomor indeks mulai dari 0. Kemudian apabila string tersebut ada spasi atau terdiri dari 2 kata ya, dipisahkan dengan spasi, maka new string menuju ke abjad berikutnya atau current letter berikutnya. Kemudian kita continue. Setelah itu kita mencari current index. Kita mencari indeksnya untuk current abjad sama dengan dari alfabet index of current letter. Kemudian new indexnya adalah kita mencari new index adalah current index ditambah 6 yang dilakukan shift di sini. Kemudian kasus pertama jika new index lebih besar dari 25, di mana 25 adalah jumlah dari alfabet, maka new index sama dengan new index dikurangin 26. Jika kurang dari 0 atau minus, maka new indexnya adalah ditambahkan 26. Kemudian kasus berikutnya adalah jika string ini ada yang huruf besar, maka hasilnya pun juga harus huruf besar juga. Jika string I sama dengan string I tapi uppercase, hasil dari shift adalah alfabet new index to uppercase. Kemudian jika tidak atau huruf kecil semua, maka new stringnya seperti biasa, alfabet new index. Kasus berikutnya adalah untuk mencegah shift ini terlalu besar dan di looping terlalu lama. Apabila new index ini diinput namanya sangat besar, misalnya 300, 900 atau lebih besar dari itu, maka kita harus mengakalinya supaya jangan terjadi looping yang terlalu lama. Maka kita gunakan modulus 26. Jadi kita tulis di sini. Kita masukkan di sini bahwa 6 ya, nilainya harus 6 modulus 26. Jadi berapapun nilainya ini dia harus di modulus 26. Kalau 6-nya diisi di sini di input 30, maka di 30 di modulus 26 sisanya 4. Maka 6-nya adalah 4. Tapi jika nilai yang besar 6-nya 1000 di modulus 26 masih ada sisa yang banyak, maka di modulus lagi. Kemudian di modulus lagi sampai hasilnya 6 ini hasilnya 26 atau lebih kecil daripada 26. Ini adalah langkah yang cukup smart, di modulus lagi. Kalau dia nilainya 1 juta di modulus lagi, di modulus terus sama modulus lagi, sehingga nilainya tetap akan berputar di 26 atau lebih kecil sesuai dengan jumlah dari alfabet ini. Kemudian kita menuju ke bawah, kita return new string. Ini kurang di 1. Oke. Return ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita coba aja. Kita akan masukkan, kita panggil di sini
functionnya, kita masukkan datanya sekolahku, kita masukkan nomornya 2. Kita lihat hasilnya, kita run. Ya, kita lihat hasilnya adalah ini, UGMQNCJMW. Nah, kasus berikutnya apabila kita masukkan huruf besar dari S-nya, maka hasilnya akan huruf ini U dan M-nya huruf besar juga. U-nya dan M-nya. Kita run. Oke, Anda lihat U-nya besar, M-nya besar. Oke, kemudian kita coba lagi. Kita coba masukkan Jago algoritma. Nah, ini kita masukkan minus, ya, hal yang negatif 15. Kita coba, ya, dimana di sini ketentuannya adalah apabila lebih kecil dari 15 maka new index ditambahkan 26. Ya, kita coba run. Ya, hasilnya adalah ini, U-nya besar, L-nya besar. Kemudian kita coba lagi something big yang lebih besar, misalnya 700. Kemudian kita ganti ini menjadi master JavaScript. Kita lihat ada huruf besar M, J, dan S, dan ini kita jadikan minus 900. Kita run. Oke, hasilnya ini. Di sini ada huruf besar di W-nya, kemudian di J dan S, C. Oke, demikian teman-teman algoritma dari Caesar Cipher sudah bisa Anda pelajari dan Anda lakukan berulang-ulang untuk melatih sense algoritma Anda, sehingga pada saat Anda bekerja menjadi programmer atau melakukan tes di tempat pekerjaan baru, pada saat Anda melamar pekerjaan sebagai programmer, Anda tentunya dengan mudah bisa menyelesaikan tes-tes algoritma yang diberikan. Jangan lupa jika Anda ingin jago dalam algoritma, mahir dalam algoritma, tonton terus channel Medio Academy. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, ya, kemudian like, silahkan Anda share ke teman-teman yang lain biar teman-teman lain bisa belajar. Jumpa lagi di video berikutnya.